Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abata alla tu'zala in aradta alla tu'zala. Jikalau engkau tidak ingin dihina, janganlah engkau menuntut sebuah pangkat yang kadalawas engkau miliki. Kalau ada hendak dihina, jangan menuntut sebuah pangkat dan kedudukan yang sebentar kadalawas. Hadhihi min afradi ma qablaha. Ini sama dengan jenis kata-kata yang sebelumnya, yaitu kata-kata sebelumnya kita disuruh agar jangan senang dengan apapun yang diberikan oleh Allah daripada harta dan pangkat. Artinya jangan senang karena hartanya, jangan senang karena pangkatnya, tapi senanglah karena perhatian Tuhan yang luar biasa saat memberikan itu nikmat dan anugerah. Pada minggu yang lalu sudah dimisalkan orang memberi kita mungkin kecil siwak, halus saja bendanya. Mulai Banjar kesian berniat hendak menukarakan kita siwak, sampai ke Mekah, ke Madinah, boleh ke Banjar, menjulunglah siwak itu oleh-oleh umrah. Jangan lihat kecilnya, lihat betapa uyuh dan lapah perjuangan, uyuh lapah perhatian orang kepada kita. Sebiji nasi kecil nilainya, tapi lihat bukan sebiji nasinya, tapi berapa tentara Allah yang telah Allah turunkan. Mulai dari petani, mulai dari tukang besi nang mengatam karena kataman ada besi, mulai daripada nang menggiling sampai kepada nang memasak itu ada api, kemudian seterusnya hingga jadi sebiji nasi. Jangan lihat sebiji nasinya, tapi sering-seringlah memandang perhatian dan betapa Allah maha bijak, maha sayang kepada kita. Agar supaya apa? Bilanya nasinya hilang, tetap kada sakit hati. Kenapa? Karena Allah dengan perhatiannya kada pernah hilang. Tapi kalau nasinya yang kita pandang, banyak nasinya tambah senang, banyak hartanya tambah senang. Nah, senang yang kita timbulkan karena bendanya ini, tunggu, hati itu nanti akan luka bila benda itu tiada. Karena kita mencintai sesuatu, karena kita suka tadi timbul dari benda ini. Nah, benda inilah penyebab timbulnya suka. Maka pada adat bila benda ini tiada, tunggu lukanya, tunggu sakit hatinya. Nah, penyebab sakit hati orang-orang yang memegang dunia itu sebabnya dia gembira dengan bendanya, dia gembira dengan barangnya. Itu yang bikin dia sakit hati. Terlebih kena pas parak mati, betapa rasa terpukul terpisah lawan nang inya cintai. Sababnya napa? Nah, sababnya senangnya, cintanya, sukanya kepada benda. Nah, oleh karena itu ulama Ibnu Athaillah memberi kita bimbingan
jangan menyenangi pemberiannya, tapi ingatakan betapa Allah itu sayang selalu kepada kita, betapa Allah itu perhatian selalu kepada kita. Jadi kadang membedakan lagi dikit lawan banyaknya. Jadi kadang membedakan lagi anu kecil besarnya, bahkan sampai dia mampu menerima dan kadang membedakan nikmat lawan bala sekalipun. Ini nikmat senang hatinya. Kenapa? Karena Allah sayang. Ketika bala bang turun senang juga hatinya. Kenapa? Di sini pasti ada hikmat. Di sini pasti ada rahmat. Di sini pasti ada kasih sayang. Terbiasa memperhatikan, menghargai Allahnya, terbiasa memandang betapa kasih sayangnya Allah, kada pernah lagi membedakan antara kecil dan besar, halus lawan gonol, bahkan antara nikmat lawan bala. Nah, itu harta. Itu harta keduniaan. Agar harta ini jangan merobek hati kita. Karena yang sebenar-benarnya kita anta birruh la bil jismi insan. Hakikat diri kita manusia adalah ruh, bukan jisim. Kita nang sebenar-benar kita anta birruh la bil jismi insan. Engkau itu sebenar-benarnya ruh. Adapun jisim ini kerongkong. Jaka siput pun apa? Ya kerongkong. Nang siput aslinya kan nang di dalam. Itulah. Ya kan? Dan itu sudah maklum masyhur, kita ini ada jasad, ada roh. Jujur kada? Ya Allah. Ada jasad, ada roh. Nah, nang sebujur-bujur kita roh. Nah, kalau kita disakiti oleh dunia, yaitu ketika kita juga nang salah. Salahnya di mana? Waktu dunia tadi datang, kita itu, senangnya dengan bendanya, bukan dengan perhatiannya, bukan dengan kasih sayangnya, senangnya. Lalu saat dia pergi atau kita nang mati, maka roh kita itu tersiksa luar biasa. Yang dipukul itu roh, yang disakiti itu roh. Adapun jasad ini kerongkong. Sebelum kerongkong ini ada, kita itu sudah ada di alam arwah, cuma kita lupa. Setelah jasad ini ada, ditiuplah roh ke batang tubuh kita, di kerongkong. Untung-untung Allah memberi kendaraan namanya kerongkong. Ini kendaraan aja, mobil paling mewah yang kita miliki, Pak. Berjalan des. Sepion mata nyala, kelapson montong. Ini Pak, di baris si kerongkong. Nah ya, dirulun. Jangan sampai kita memperhatikan benar lawan kerongkong. Itu kerongkong bukan kita. Nang bujur-bujur kita roh, yaitu hati, yaitu rasa. Nah, membetulkan rasa inilah yang paling penting. Membujurakan rasa, diantaranya waktu dapat nikmat tadi, bujurakan rasa. Senang boleh, gembira boleh. Gembira dan senang karena Allah liwar memperhatikan. Sayang benar Allah, perhatian benar Allah. Orang bahari sebiji nasi ambil jenang Tuhan. Nyawat tahulah sebiji nasi ini setahun orang mahadang. Sebiji, tapi perhatiannya yang dibahas. Nah, lalu sampai si hati tadi kita jaga, jangan sampai membedakan kecil dan besarnya.
dan sampai mampu si hati tadi nikmat lawan bala sama aja, sama dalam artian dua-duanya ini pasti ada mengandung perhatian dari Allah. Maka roh kita, hati kita telah dewasa saat itu nang hati dan roh dewasa kada menganganak lagi. Jadi ya nang lalu ada umur awak tuha roh kakanakan ninang ngalih rohnya kakanakan dibari halus menggerunom, dibari banyak kehimongan, dibari nikmat senang, dibari bala pusang. Ini ngarannya umur tuha tapi bayi. Nah, rohnya nang bayi kekanakan tersiksa ya, paham nggak? Nah, jadi menjulun lawan awak ini seadanya aja dan pulang kada, tapi banyak benar juga bensinnya kada banyak juga bipai. Parut kita ini siapa deh gonolnya bensin segan di parut ini. Anggap aja bila sudah makan minum anu kendaraan hidup hampir rawum hampir udah hidup kendaraan insya Allah ayo ja makan minum itu bensinnya. Nah, ya jerulun jangan sampai kita terjebak fokus ke korongkong awak sorang roh sorang kada diperhatikan. Seperti tadi roh kita kada dilajari menerima halus gonol nikmat bala kada dilajari. Iya nang roh kita bulik ke negeri akhirat dalam keadaan jahil. Inilah nang cagar menyebabkan masuk neraka. Gara-gara hari-hari kita mikirkan kerongkong ini aja. Siang mencari makan masakan parut kerongkong, malam mencari makan sagan parut kerongkong. Ya juga nih muha dibungasi supaya putih gulu hirang. Kayak apa caranya membungasi nih kerongkong? Salahlah kada, cuma jangan fokus. Cari waktu untuk membungasi muha hati, cari waktu untuk membungasi mata hati, cari waktu untuk membungasi telinga hati. Quran bilang wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di sini buta, di akhirat lebih buta lagi. Bukan buta mata. Ini kerongkong. Ini kerongkong. Kalau sudah hati yang buta di sini, di akhirat lebih buta lagi. Nang melihat tajabat titian siratal mustaqim tercabur, apalagi nang buta. Nah, kita kada ada waktu mikirakan hati. Nah, terjebak lagi kita dengan sebuah alasan menyenangkan hati dengan besugih-sugih. Hati senang, hati gembira, ternyata hal itu pada wujud. Nah, itu tadi. Jadi bila sudah dilajari, maka makanan hati yang pertama adalah ilmu dan ma'rifat. Siapa menuntut ilmu berarti hati dan rohnya itu makan. Siapa kada menuntut agama maka hati dan rohnya itu kelaparan. Apabila kelaparan kurus karing, apabila kurus karing garing, apabila garing namanya juga garing, meninggal. Maulah sihat, maulah lama, maulah sigar. Ya nang di akhirat tersiksa sih. Karena terlena, kadingat lagi mikirakan diri nang dipikirakan kerongkong. Kerongkong jangan dipikirakan. Oh, kerongkong dibajui dengan baju nang bagus. Hati kada suah dibajui dengan sabar, dengan syukur, dengan tawakal, dengan sifat-sifat terpuji. Kada pernah mikirakan pas pulik ke akhirat pas. Karena kada pernah membajui hati,
karena kada pernah memakai menukarakan baju hati. Maka aturannya kalau menukarakan kerongkong baju bemerek, hati pun tukarakan nang bemerek. Merek ribuan wali kan kita tukarakan. Jangan malang-malang nukarnya. Harus nang harap juga sabarnya, harus nang harap juga syukurnya. Jangan nang kecil-kecil aja sabar. Oh seorang ini syukur juga bisa sabar jar. Batu nih nah sabar tuh kayak ini. Oh itu wali aja nang bisi aja itu seorang ini wala aja. Mbah kerongkong baju bemerek, imbah hati kenapa ada baju bemerek? Imbahnya kerongkong, nang bagus-bagus, imbah hati kenapa kada bagus? Nah, modal utama untuk memperhatikan hati, belajar. Nah hati itu makrifat dan ilmu paham. Nah justru paham tadi diantaranya waktu diberi nikmat, jangan lihat ibadahnya, lihat perhatian. Jelas. Kemudian saat diberi pangkat, orang itu sudah harus sadar tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti hamba? Selalu dekat dengan Allah, selalu mengasihi dengan Allah, selalu hendak berbarak, hendak berjauh. Orang jadi hamba kayak apakah tetap menggerunung kada, mahamok kada, berucap kada baik kada, nyawa gawi ini yes, nyawa gawi ini yes, gawi ini yes, mau dan kawa hati senang mana menggawi, senang mana sampai malaikat dites dipadahi Tuhan. Malaikat kan nyawa bon dap datang mereka inyasik ibadah kesian ibadat Allah Ta'ala siang malam pagi sore ibadat saja. Imbah itu ujarnya malaikat, assalamualaikum, waalaikumsalam, kabar, ada pesan dari Tuhan, pian ahli neraka. Apa ujarnya? Ulun tetap menyembah Allah, hak Tuhan untuk memasukkan ulun ke neraka, dan ulun kada perlu tahu alasannya, itu hak Tuhan. Ulun kada harus mencampuri alasan ulun masuk neraka. Kenapa? Ada apa? Kalau itu kepentingan ulun bertanya. Ulun tahu Allah itu Allah, Tuhan yang menyuruh ulun, jersidin ulun masuk neraka. Raditu billah. Tapi ulun punya tugas. Wa sya'nul 'abdi al-'ubudiyah. Tugas hamba tetap terus beribadah. Ulun tetap beja malaikat ibadah. Ulun tetap beja malaikat ibadah. Ulun dipadahkan Tuhan masuk neraka, ulun kada masalah. Hak Tuhan untuk memadahkan ulun masuk neraka, dan kada perlu ulun tahu alasan. Kalau ulun bertanya ada apa, kenapa, berarti ada kepentingan pribadi lawan ulun. Pulang malaikat, Tuhan pian maha tahu apa yang ulun pendarakan, bahabari jadiwan apa? Ujar hamba pian inya tetap ibadah. Karena inya tahu itu pian punya hak untuk memasukkan ke surga, pian punya hak untuk memasukkan ke neraka, dan inya kada perlu tahu apa alasannya. Yang penting inya pian suruh beribadat, disuruhnya pian menyuruh beribadat, inya tetap ibadat seumur hidup sampai mati. Apa kata Allah? Malaikat, coba lihat hamba, coba lihat, inya nang seharusnya perlu surga, inya nang seharusnya perlu kenikmatan di akhirat. Aku ucapkan seperti itu, inya kada pernah berpaling daripada aku. Inya tetap jadi hambaku. Inya tetap berprinsip bahwa inya seorang hamba, tugas tetap dilaksanakan walaupun harus masuk neraka. Tugas hamba melaksanakan tugas yang diperintah. Apa kata Allah? Malaikat, saksikan
Inni qad ghafartu lah, aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Hebat. Nah ini hamba. Jadi kada harus tahu kita alasan Tuhan tenang. Yang penting terima dengan lapang dada. Dengan apa menerima? Dengan pahaman. Pasti ada hikmat. Udah nih jadi sembahyang sudah wajib belajar. Harap tuh kata payu berjualan kenapa yo? Nah jangan bertanya kenapa yo? Kenapa yo? Pokoknya kenapa yo? Kenapa yo itu kan? Kenapa yo? Kada usah ditanya. Hak Tuhan untuk memberi atau kada, dan kita kada perlu apa alasan. Itu haknya Tuhan. Karena kita dalam hidup bermasalah kepada Tuhan, ada yang harus tahu alasan, ada yang kada harus tahu. Dan jadi kita jangan punya sifat harus tahu terus, itu ngarannya bore. Harus tahu terus, ya kenapa ya Tuhan pian kayak ini Tuhan? Kada harus tahu, hak Tuhan. Ujar orang tuh napa jakanya memutuskan sesuatu tuh keputusan nang pribadi nang boleh langsung diputuskan apa prosesitif apa keputusan nano prinsipif apa nah sama bungulnya kukira tadi nang putusan itu artinya orang lain tuh nah kada insiden tuh bila memutuskan jadi tuh putusan lah prerogatif lah. Nah hak Tuhan terserah. Orang ahli ibadat masukkan Tuhan ke dalam labala mulai lahir sampainya mati bala aja kan usah betakun nonton Tuhan di sini bangsa umat lu nak betakun Tuhan nih salah apa ulun kada ada yang salah ya Tuhan. Nah ini hamba tidak pernah bertanya kenapa. Hamba tidak pernah mau tahu ada apa. Hamba tugasnya hanya satu, labbaik, 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 siap laksanakan. Siap laksanakan. Kada harus tahu. Nah, pangkat hamba ini bila sudah dipegang bisa dan mampu, kada bertanya lagi lawan Tuhan kenapa ada apa, jalaninya hidup dengan kenikmatan dengan sangka baik. Pangkat apapun hambar menerima karena inya sudah punya pangkat yang paling tinggi yaitu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mun ditawari orang jadi RT nang lain gini-gini, tawari orang jadi presiden nang lain gini-gini, kecuali terdesak itu lain hal. Namun hati kecil belahnya dada mereka tak pernah menginginkan apa-apa. Inya memang sudah tak kacak nang lebih, yaitu pangkat jadi hamba. Logika. Mun berlian di tangan ada batu, mengikuti elon batu nih. Kada apa-apa, kada tergoda, kada mengikuti bukan karena tergoda, mengikuti karena memang ini bagus itu aja. Kenapa jadi kada tergoda? Berlian sebelah kanan. Jadi bukan karena tergoda, tapi ya suruh orang mengikuti, ikut ya. Nah itu. Jadi dari karena in aradta alla tu'zala, bila kau ingin tidak dihina, fala tatawalla wilayatan la tatumulaka. Jangan kau cari jabatan yang sebenarnya kada lawas. Baik mencari jabatan nang belawasan, apa itu? Pangkat jadi hamba. Maka bila sudah jadi hamba nih kau kada bore bertakon maka surga dunia ya sudah. Artinya orang yang dihabari Tuhan padahal malaikat inya tuh udah masukkan ke neraka. Apa jerinya? Kenapa apa jerinya? Kalau pangampih ulun selama hidup tetap jadi hamba Tuhan dan melaksanakan tugas Tuhan, dan ulun kada perlu bertanya kenapa Tuhan kayak itu lawan ulun, karena itu bukan hak ulun. Apa kata Tuhan? Ini qad ghafartulah, saksikan hai malaikatku, aku tidak akan pernah marah lagi kepada orang itu. Ya. Nah ini ada kita nih kadang-kadang nang dipikirakan tuh pertanyaan
Ya nang maka palaikan besamut duduk di bawah pohon. Kenapa yuk? Nah, ini nang mau. Kenapa? Jangan jawab aja langsung. Pasti ada hikmatnya. Selesai. Mentok aja langsung. Titik aja langsung. Pasti ada hikmatnya. Apa hikmatnya? Gak tahu bang. Cuma pasti. Ada apa? Gak tahu. Pasti ada hikmatnya. Kayak apa yuk bentuknya? Aduh sahabat tahun kayak apa lagi? Pasti ada hikmatnya. Lalu garing diterima. Obat tetap kedor-kedor. Tapi hati telah menjawab. Hati sehat. Hati kada merasa garing. Hati kada merasa masalah. Sekarang kerongkongnya jenang garing. Kerongkongnya jenang diantar ke rumah sakit ini. Adapun hati udah mengobati dengan ma'rifat. Hati sudah mengobati dengan ilmu. Jadi si roh ini maras lawan kerongkong diantarnya ke rumah sakit. Si kerongkong ini apa batis sakit, parut sakit, datangnya ke dokter, dihadanginya sembuh syukur kadang-kadang karena hatinya telah merasa tidak ada masalah. Arti tidak ada masalah kenapa? Karena ia paham. Apa yang dipahamnya? Pasti ada hikmah. Pasti ada baiknya. Ada lagi hati itu bertanya, ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kayak apa ini? Oleh karena itu, lawalim wa kaifa qawlu dhil hamaq lawalim wa kaifa lau jaka kenapa ada apa? Itu orang bodoh yang ngomong, orang yang nggak punya pendidikan. Ya'tari ala Allah alladzi khalaq, yang sebenarnya yaitu bepender kenapa ada apa, kenapa yuk ada apa yuk, itu protes dengan Tuhan. Sebenarnya kita harus bertanya apa alasan, yang tahu kita Allah Rahman Rahim. Kita harus lagi meragukan Rahman Rahim Allah. Kada harus. Kalau bertanya ada apa kayak ini pian Tuhan, itu kada kayak kada yakin Tuhan Rahman Rahim. Itu sama tidak percaya dengan Rahman Rahim Allah. Itu sama sudah protes, kada terima. Mudahan kita setidak-tidaknya ada obat yang ada dalam benak pikiran kita, dalam roh kita, dalam pikiran kita, yang inilah diri kita. Adapun jasad ini kerongkong, sebuah kerongkong yang nantinya bisa hilang, tangan bisa kutung, batis bisa kutung, tapi kita selamanya ada. Saat roh diambil kita hanya berpindah, kita kada pernah merasakan mati. Dalam artian kita hidup dikala dimandii, kita hidup dikala diantar ke kubur, kita hidup dikala dimasukkan ke dalam kubur. Bahkan kita ngomong kepada orang yang mengantar kita, jikalau kita misal ahli surga, lambatnya nyawa ma'atar unda, lambatnya nyawa ma'atar unda, hidup. Terlebih masuk ke dalam kubur, kita pun hidup dengan alam yang jauh dari alam yang seperti ini, tapi rasa seperti ini. Kada lagi hidup dengan nang kayak ini, hidup sudah di alam barzah, alam nang lebih tinggi dari alam dunia, tapi belum nyampai alam akhirat, karena barzah antara dunia dan akhirat. Itu aja udah luar biasa. Palihat kita bebanyu, tapi hidup di situ kada bebanyu. Palihat kita luluk, bercampur peceran, di situ kada ada peceran. Malaikat datang mungkar nakir bertanya, kita pun duduk. Siapa Tuhan nyawa? Kita pun menjawab. Hidup. Seperti keadaan seperti. Sedangkan jasad kita berbaring. Kita yang ditanya, hakikat kita. Roh kita yang didatangi oleh mungkar nakir. Jelas? Paham? Nah, jadi li'annal wilayata ma'aluha ilal husni. Kalau jabatan-jabatan dunia itu ujung-ujungnya sakit hati. Bis
bisababi wuqu'il azli anha, dengan sebab terjadinya berakhir anha dari wilayah dan jabatan tadi. Apalagi ini kan kita tahu seberataan jabatan paling 2 periode, ya Allah. Betul bisa. Ya Allah. Kalau kita asik dengan jabatan itu, kada lagi menghargai pangkat hamba, kada pernah kayak peundanina berabut jadi hamba Tuhan. Apa caranya? Supaya jadi hamba Tuhan, apa gerang jadi hamba Tuhan tuh tugasnya apa? Jangan mengual Tuhan. Jangan bertanya kenapa, ada apa. Jalani hidup, berjuang, semangat tinggi, tetap terus. Bila diberi Tuhan nyaman, yes. Diberi sakit, yes. Kada pernah bertanya, jalani terus. Hidup dengan senang, hidup dengan gembira. Itulah harus kawah unda. Ini nang unda rabutakan sebujurnya. Bila itu kada dirabutakan, dapat jabatan dunia, lalu kehimungan. Oh, keselamatan. Oke. Kiau kawanan, makanan, baca doa. Oke. Tapi tunggu, bila kita senangnya dengan itu pangkat aja, tunggu, kala 2 periode perpisahan terjadi, nggak mungkin hati nggak luka, karena ada cinta di dalam hati. Jadi kepada nang sudah terpilih jadi pejabat, baik MPR, DPR, ada kita nih kan bubuhan peler. Jadi kata kawa, kepada mereka kita doakan mudah-mudahan mereka itu bisa melaksanakan tugas, melaksanakan amanatnya. Kemudian daripada itu mereka harus memandang ini pangkat kecil, ini pangkat kecil, pangkat yang besar, pangkat menjadi hamba. Ini kada apa-apanya. Ada masalahnya nih, sampai jadi apapun ada masalahnya. Nang harat, nang hebat itu hamba. Rasulullah Isra Mi'raj hamba. Al-Quran diturunkan, kitab suci yang paling mulia, paling hebat, dengan sebutan bukan kepada Muhammad tapi kepada hamba. Artinya pangkat paling tinggi. Jadi hamba. Orang jadi hamba tuh celete. Guring, bu hamba tuh ya budak, hambatannya tah. Celete, guring di gudang. Ada apa? Terpelengkor awak. Bukan karena dia sedih, bukan karena dia sakit hati. Tanya hatinya, sakit tidak? Tanya hatinya, sedih tidak? Kenapa dia nggak sedih? Kenapa dia nggak sakit hati? Karena dia menyukuri saat bisa guring walaupun seperti itu. Coba ikam ke desa-desa tuh lihat yang lama. Orang-orang nang baju tuh bilang biasa aja, ketawaan, mandi betilanjang. Naik ke rumah orang tuh pulang, ya Allah, mana ada bisa hamba paling gancang lampin. Ya Allah. Munah juga, mun kada arah papan warah. Tapi kenapa mereka senang, gembira? Sedangkan kita nang dari Banjar, rumah kono, harta banyak, tidak segembira mereka. Ada apa perbedaan ini? Padahal mun dihitung-hitung dunia, sedikit mereka, banyak seorang. Jawabannya hanya satu. Mereka punya syukur, kita punya rasa kurang. Mereka punya rasa syukur, kita punya rasa kurang aja terus. Lalu kada pernah menikmati. Jadi rasa kurang itu anda jadi hati. Nah hati itu kita, roh kita, hati itu kita. Kalau hati itu kita merasakan kurang, apa aja nang dijulung ke inya tuh ada pernah dinikmatinya, inya rasa kurang terus. Ada orang nang di desa, dia makan gumbili rasa cukup, dia makan pisang rasa cukup, hatinya seperti mengunyah gulaan manis, hatinya seperti telah makan yang puas. Roh kita nih dipikirakan, jangan mikirakan muntung nih jadi makan nih. Sagan parut, makan itik, makan burung, makan ini, makan itu, alhamdulillah. Tapi ini hati lawan pikiran makan juga. Sudah apa makanan mereka? Rasa cukup itu makanan paling lezat bagi hati.
Bila itu menunya sudah masuk kepada hati, rasa cukup, wassalam. Udah, segalanya sudah nyaman. Menu yang paling dicari oleh hati, rasa. Kalau kita kan rajin manis, dan namun di luar sini ya Allah bisa jual nang masin, ketujuh masin, ada nang ketujuh padas, itu muntung. Tapi hati ada hobi yang dimilikinya. Apa makanan hati itu? Rasa cukup. Ini alahan pada perawit, alahan pada uyah, alahan pada gula. Rasa cukup. Nah, amun sudah rasa kada cukup aja. Nah, belajar dulu, didik dulu hati ini supaya rasa cukup apa caranya. Nah, ya buhan orang-orang nangka ini kan ada iwak makan, kada ada iwak makan juga tetap nasi. Kenapa? Kada masalah. Kenapa? Nang penting ujar ingat nang ngaran bujur-bujur unda makan apa itu rasa cukup. Itu yang membikin beiwak makan kada beiwak makan. Gumbili hantop, pisang hantop. Kada begaduh, ini kada harus KFC, bila kada KFC kada mau makan. Tukarakan kepala sapat di hamburnya. Ini makanan kucing bungulai aja. Ya Allah. Pemamai. Nyala satu-satunya iwak nang iwak itu awaknya sagan kita, kepalanya kucing. Awaknya tah iwak, kepalanya kucing. Sapat aja. Awaknya iwak, kepala kucing. Awaknya sagan kita, kepalanya sagan kucing. Jadi awaknya iwak, kepalanya kucing. Behimat jika mencari kada dapat iwak kemarin. Itu kepala sagan kucing bungulai. Kada biwak makan juga. Nih sudah makan. Jadi menu di luar ini nomor 10. Nang dicarinya menu nomor 1 di hati. Dan ini dirinya. Anta bil roh la bil jismi insan. Nang bujur-bujur kamu roh, bukan jism, bukan kerongkong. Nah, bisa jadi sedih itu datang saat perpisahan bimautin, kita meninggal. Detik-detik perpisahan lawan harta karena kita terbiasa dengan bendanya, senangnya. Mati itu paling sakit. Kenapa? Mati bagi kita saat itu perpisahan. Tapi kalau mati pertemuan, mati bisa diartikan pertemuan. Karena kita melihat betapa perhatiannya Allah, betapa sayangnya Allah, lalu rindu. Nah, kayak apa gerang Allah itu? Allah tuh jadi orang jalannya mati sampai mereka berkata, seandainya bahambur emas permata di sungai dan di satu sisi di samping sungai ada tihang, yang siapa megang tihang itu akan mati, akan kupilih memegang tihang dari berabuk mengambil emas permata. Kenapa? Rinduku sudah kata kawa diobati. Hanya mati yang bisa mengobati rinduku. Adab ucapan tuh raminya orang teh mengambil emas permata di sungai, tapi di sini siapa megang ini mati, undajnya milih nang ini daripada ini. Karena memang inya rinduan sama nang kawin. Ya, kawin ini kan pertemuan, iyalah jadi senangnya hati. Nah itu bayangan orang nama mengikuti tihang tadi, senang benar punya betamu lawan nang orang nangnya cintai. Nah kita nih ya antara sekolah ada cinta ke akhirat, ada juga lagi terlilit lawan dunia nih. Nah jadi model antara lagi umat sana umat sini ya, nang lalu lalaki kada bibini kada ya wadam ngarannya nih. Iyalah atau kada mati jabatannya habis sama harta. Perpisahan non harta tadi bisa bimautin mati atau memang bangkrut. Sugih stumat dah banyak kebakaran bisa ada mati ada bang cuma kebakaran dah. Ayo kehimungan dengan benda itu nang salah. Himunglah hati bukan dengan bendanya tapi dengan kasih sayang Allahnya, itu
itu yang benar. Himong juga sama aja himongnya. Nah, ya kan, himongnya sama, tapi senang himong tadi ke perhatian Allah. Sama tadi orang memberi misalnya, anggap aja utas, ya Allah maka nukarakan di Mekah, bukan utasnya nang mahal itu nang kita bikin senang, perhatian orang tuh mau uyuhnya kamakah ada kegampangan nukarakan uyuh-uyuh lapalap mun bandanya tuh kita senang, bukan itu perhatian orang itu. Nah, hilang bendanya, perhatiannya masih kada hilang di sini, lalu kada sirna. Amun bendanya nang kita senangi bisa sirna, kalau perhatian orangnya kada pernah sirna karena Allah kekal katanya. Lalu kada pernah pusang hati ini, lalu kada pernah sakit hati ini. Nah, Masya Allah lah, berkat belajar ya Allah, berkat pada dengar. Nah, jadi wa muqtada nadharil aqli tarku alwilayatil mafruhi biha li'alla taqa'a fil azli anha. Nah, berarti tuntutan pandangan akal nang waras, janganlah kita kehimungan dengan jabatan yang lain dari pangkat hamba. Jangan jabatan itu yang bikin kita hina, tapi jabatan jadi hamba itu yang bikin kita hina. Nang lainnya hamba biasa aja. Nah, karena bilanya kita mafruhi biha, senang dengan jabatan tadi, bila itu kawa kita kada senang lawan jabatan tadi, kita senang lawan pangkat jadi hamba, li'alla taqa'a fil azli anha, supaya jangan terjadi perpisahan dengan itu jabatan tadi. Kalau jabatan dunia ya habis. Nah, ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan ini anggota dewan kan habara sudah dilantik sudahlah. Nah, ya udah mereka melaksanakan tugas dan melaksanakan amanat mereka, dimudahkan, ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua pejabat-pejabat. Mudah-mudahan mereka itu doa, karena kita tidak ada kata yang paling indah, kata-kata yang paling bagus selain doa. Jangan pernah membiasakan kata-kata yang kada bagus, kada baik, buruk, untung. Biasakanlah berkata-kata yang baik, yang bagus, yaitu doa. Ya kan? Dan kita harus selalu disuruh oleh Allah mendoakan lawan orang lain, yang hakikatnya kita pun dapat. Nah, kita dapat juga. Bila doa kita baik-baik, kita dapat. Dan kita harus selalu itu artinya kayak apakah tetap mendoakan mereka. Nah, ya Allah, dan sekaligus mudah-mudahan mereka gembiranya bukan dengan pangkat itu, bukan dengan jabatan itu, dan mereka bukan senangnya, bukan gembiranya dengan gaji yang mereka dapat, tapi sesungguhnya yang mereka senang perhatian Allah, yang mereka senang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekaligus mudah-mudahan kita selamatan dunia akhirat, ya Allah, mati beriman, husnul khatimah, terutama kepada Pak Haji Nurhen yang berulang tahun. Alhamdulillah 5 Oktober 1964 ya. Nah, mudahan sidin panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezeki nang halal lagi banyak, dimudahkan dalam taat ibadat serta ikhlas ridha kepada Allah, dan mudah-mudahan membawa iman dan ma'rifat yang sempurna ketika ajal datang menjemput. Dan mudah-mudahan kita
jua kayak itu. Sebagaimana kita dikumpulkan di sini, Allah kumpulkan kita juga nanti di negeri akhirat bersama kekasih kita Sayyidina wa Habibina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah tampan, wajah yang sangat luar biasa, membahagiakan hati kita, wajah yang sangat kita rindukan siang dan malam, yang membuat segala kesedihan hilang dan sirna, segala permasalahan seperti tidak ada permasalahan. Dialah wajah kekasih kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dan mudah-mudahan kita yang berdosa dan penuh dosa ini mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas di hari kiamat tentunya tidak ada syafaat yang bisa kita dapatkan selain syafaatnya Rasulullah dan syafaat dari orang-orang yang diizini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur dan paling jujur kita, jujur dan paling jujur kita orang yang banyak dosa. Dosa diantaranya kita memikirkan kerongkong, jarang memikirkan roh kita. Kita mikirkan jasad tapi kada pernah mikirkan hati dan pikiran kita. Kita beri perhiasan jasad tapi kada pernah berikan hati kita perhiasan. Kita beri segalanya buat kerongkong tapi waktu dan kesempatan kada pernah kita berikan apa-apa buat hati dan pikiran kita. Lalu kita nanti apabila meninggal dunia terkejut karena apa yang kita miliki sebenarnya tidak ada. Kerongkong tinggal dengan kerongkongnya, roh kembali kepada Allah tak punya apa-apa. Itu yang jelas kesalahan kita, itu yang jelas kekurangan kita. Mudah-mudahan Rasulullah yang sugih dengan segala kelebihannya memberikan kepada kita walau secuil rahmat, secuil berkat kepada kita, agar kita yang berdosa, yang banyak kesalahan ini menjadi selamat daripada dimurkainya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka-mereka yang masih hidup di alam dunia ini, hatikan mereka beriman kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Orang-orang yang telah mendahului kami, berikan mereka syafaat kekasih-Mu ya Allah. Berikan mereka pertolongan kekasih-Mu ya Allah. Kami akan berterima kasih kepadamu dan kepada kekasih-Mu. Kami akan merasakan betapa Engkau dan kekasih-Mu memperhatikan dan menyayangi kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Minta ampun, ridha dunia akhirat. Fayahsulu indaka ghayatul hammi wal husun. Nah, apabila kita ketuju dan senang dengan jabatan yang cagar terpisah ini, roh kita kada bisi apa-apa, bulik kosong, bulik kosong. Yang mewah kan kerongkong, yang kita pakai kan kerongkong, yang kita hiasi kan kerongkong. Kapan kita menghiasi roh itu? Kapan? Muka roh kita kada tampan, mata roh kita masih buta, telinga roh kita masih tidak mendengar kebenaran, kaki roh kita kada pernah sepertinya berjalan menuju kebaikan, apalagi menuju Allah yang kita tuju selain dari Allah. Itulah kaki batis hati kita. Batis hati kita yaitu kehendak. Kita hendak dunia, itu bukan Allah, itu bukan akhirat. Kaki kita, kaki hati kita sering kepada yang lain dari Allah, kotor, jahat. Begitu juga tangan ini, tangan hati kita pun kita kada pernah sepertinya memohon dan meminta kepada Allah. Mulut memang membaca doa, tapi hati kemana? Mulut memang meminta dengan bahasa doa, tapi hati kemana? Hati kemana? Hati kepada yang ia cintai. Apa yang ia cintai? Dunia dan isinya. Apa bentuknya? Kerongkong yang ada. Inilah yang dicintai hati.
Padahal ini bukan hak untuk dicintai. Ini kerongkong. Kada nilai sampai dewasa kah? Rohku ini sudah jadi orang baik kah? Karena sesungguhnya yang akan kembali kepada Allah bukan jasad, tapi roh yang ada di batang tubuh kita. Jadi insya Allah apabila kita kada gembira dengan harta, tapi tetap gembira cuma karena perhatian Allah yang nampak di harta. Kita dapat jabatan dunia, jangan gembira, tapi tetap gembira karena kita telah berjuang untuk menjadi hamba Allah. Ini pangkat yang paling tinggi. Silahkan jadi apapun, tapi kejar satu pangkat yang kada boleh kada sebelum ajal datang menjemput. Jadilah hamba Allah yang siap dengan segalanya. Kalau muntung ini masih lagi hati ini berpikiran kenapa yo, ampuni ulun ya Allah, ulun belum bujur jadi hamba pian, ulun belum lagi pas sempurna bersih suci jadi hamba pian, belum. Kenapa muntung hati ini gatal hendak bertakun, nak tahu terus kenapa ada apa. Ampuni ya Allah, bimbing hati ulun, bimbing akal ulun untuk bisa setidak-tidaknya diam dan berpikiran positif. Pasti ada hikmatnya, agar mulut ini enggak lagi ngomong, enggak lagi bertanya, enggak lagi mempermasalahkan kamu, mempermasalahkan engkau ya Allah. Hambamu jadikanlah hamba. Bila itu sudah diberi oleh Allah, itulah pangkat yang paling tinggi, yang sangat amat luar biasa. Kekayaan yang paling hakiki adalah ketika Allah dengan rahmatnya muncul dalam pandangan hati. Kededan yang paling berharga selain pandangan itu, kalau sudah merasa cukup, bahkan Allah terlalu sayang lawan kita, itu yang muncul di hati, itulah kekayaan yang paling bahagia. Kenapa? Dimanapun kita berada, kita selalu senang dan gembira, selalu gembira dan selalu bahagia. Nah, jadi mudah-mudahan lalu kita yang terlambat melaksanakan ibadat, nah jadi roh kita itu, jadi ini kesian kerongkong ini siap sudah menunggu lama, tapi kitanya nang koler bangun lalu pada sembahyang. Kerongkong ini siap sudah, tangan masih bergerak kada setruk, batis masih bergerak kada setruk, siap. Tapi kenapa juhur kita terlambat? Kenapa asar kita terlambat? Bukan karena kerongkong, tapi hati kita. Akhirnya gara-gara hati kita, roh kita, hakikat kita yang lambat, maka di titian siratal mustaqim kita pun jadi diadili Allah lambat betiti di titian siratal mustaqim. Kenapa? Ya memang keadilan Allah. Hendak kayak kesian, tapi itulah di saat karena di akhirat hati yang bicara, bukan lagi kerongkong, hati yang bicara. Nah, kalau hati di sini lambat dan lambat, di sana akan lambat. Siapa yang paling cepat berkehendak melaksanakan perintah Allah, itulah orang yang secepat kilat menuju surga. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni juga kita dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan. Oleh karena itu bukan aku memuji-muji atau mempromosikan, aku hanya berpesan kepada jamaah, beruntung kita telah punya seorang ulama di Kalimantan lagi, yaitu Abah Guru. Beliau adalah seseorang yang ulun pribadi yakini, walaupun senda gurau mulut berkata, tapi ini penuh arti dan penuh makna. Ulun punya keyakinan kata-kata Abah kalian selalu. Ini kada main-main. Insyaallah beliau akan mempertanggungjawabkan kata-kata beliau. Beliau akan memperjuangkan kita semua. Yang penting kita, walaupun hanya secuil cinta yang kada seberapa lawan beliau. Yang penting jangan ada i'tiraf, jangan ada penghinaan, jangan ada sesuatu yang mengurangkan derajat dan keadaan beliau. Yang penting ada cinta. Beliau salah di apa?
Beliau ngajar kitab, beliau baca maulid memuji Nabi, beliau baca dalail mendoakan Nabi, beliau salat ya seperti kita, zuhur, asar dan segalanya. Beliau punya akhlak bahkan luar biasa. Ketika orang datang dan beliau bawa ke dalam kamar, dibuka kamar, diperlihatkan duit dengan berapa miliar banyaknya. Kata beliau, ya Habib, dipunya pian anda ambil berapa aja, bawa bulik. Karena pernah memberi orang dengan kehendak diri, tapi berapa orang minta itu yang Sidin berikan. Salah di apa? Memakani orang setiap malam, meminumi orang setiap malam, memperhatikan orang-orang fakir dan miskin, mendoakan orang-orang agar selamat. Bahkan walau garing doa terucap, selamatkan ulun, keluarga ulun, anak bini ulun, anak angkat ulun, juriat, kalau semua didoakan. Salah di apa beliau? Mari, memang kalimat sederhana, bahkan mungkin kalimatnya dipaham senda gurau, sering beliau ucapkan, kalsel, kalian selamat. Mudah-mudahan dengan kebesaran dan kemuliaan beliau, kita dapat syafaat beliau, kita dapat selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya jujur kita nggak punya apa-apa, sedikit pun nggak punya apa-apa. Tidak ada kelebihan yang kita bisa miliki. Kita banggakan. Sholat mungkin kerongkong kita sholat, tapi hati kita kemana? Mungkin kita muntung berzikir, tapi hati kemana? Orang-orang seperti itu hatinya telah dewasa, hatinya telah mulia dan telah sempurna. Mereka punya jasad menggiring hati mereka yang mulia. Bacaan mereka, ibadah mereka itu menggiring mereka yang menunggang. Bukanlah dunia yang menunggang kerongkong, bukan nafsu yang menunggang kerongkong. Mereka orang hebat. Mari, artinya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang-orang saleh, terutama yang di Kalimantan Selatan, punya pangkat dan kedudukan, yaitu almarhum guru, berikan syafaat kepada kita, keluarga, semuanya. Mudah-mudahan dalam tuntunan dan tangan beliau membawa kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad ini kadang pernah wajar, kadang pernah pantas bertemu kekasih Allah. Mudah-mudahan tangan beliau yang membawa kita untuk bisa bersalaman, mencium tangan yang mulia, mencium dahi yang mulia, mencium dada yang mulia. Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat pangkat dan kedudukan beliau di hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang orang nakal, orang jahat, tapi kita tidak mencintai kejahatan. Kita memang mencintai orang saleh, tapi amal ibadah kita memang tidak sesaleh orang saleh. Namun jujur, kita punya harapan. Mudah-mudahan Allah berikan dengan rahmatnya, dengan kebesarannya, memberikan syafaat dan memberi izin kepada orang-orang saleh untuk menolongi kita yang penuh dosa dan kotor ini. Karena kitalah orang-orang yang pantas untuk meminta, memohon kepada mereka-mereka agar nanti di akhirat kita orang yang pertama, orang yang dulu, yang penuh kerigatan ini, yang ngomong untuk minta ditolong, untuk minta diampuni, untuk minta diselamatkan, dan untuk minta dibawa, ditemukan dengan Rasulullah. Seandainya di dunia ini kita ketemu, di akhirat mudah-mudahan kita ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita membawa dosa, walaupun kita banyak kesalahan, mudah-mudahan tangan mulia itu pernah kita cium, walaupun hanya di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim.
فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله